Viral, janda miskin selamatkan gembel bau got di jalan. Ternyata dia CEO raksasa sekaligus suaminya yang hilang 5 tahun lalu. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan. Kali ini ada cerita menarik dari janda miskin yang menyelamatkan gembel berbau got. Ternyata dia CEO raksasa sekaligus suaminya yang hilang 3 tahun yang lalu. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Selamat menonton. Hujan badai menghantam aspal retak ibu kota, seperti ribuan jarum es yang ditusukkan langsung ke sumsum tulang. Di bawah langit malam yang pekat dan mengancam, sebuah gerobak nasi reot berderit menyayat hati, didorong paksa oleh sepasang tangan sekasar parutan kelapa. Sari, wanita berusia akhir 20-an dengan wajah kuyu yang dipahat tajam oleh penderitaan bertahun-tahun, terengah-engah hebat. Keringat dingin bercampur air hujan membasahi dasar pudar bermotif bunga layu yang melekat longgar pada tubuh kurusnya. Dada wanita itu naik turun dengan sangat cepat, memburu oksigen di tengah udara malam yang mulai terasa mencekik leher. Tiba-tiba, terdengar bunyi retakan kayu yang keras. Roda gerobak penyokong hidupnya itu patah, tepat di depan gundukan tempat pembuangan sampah liar yang mengeluarkan aroma busuk menusuk hidung. Sebuah racikan mual dari sayur membusuk, bangkai hewan, dan genangan lumpur selokan yang menghitam pekat. Sari jatuh berlutut. Kedua lututnya menghantam kubangan aspal yang keras. Napasnya tersengal, seolah merobek paru-parunya sendiri dari dalam. Ia memukul sisa roda kayu gerobaknya dengan kepalan tangan yang gemetar tak terkendali. Kenapa harus sekarang? Kenapa penderitaan ini tidak pernah berakhir, Tuhan? Teriaknya di tengah gemuruh petir yang membelah langit. Suaranya pecah oleh isak tangis yang selama ini tertahan di pangkal tenggorokan. Air mata panas mengalir deras, menyatu dengan hujan beku yang menampar di pipi tirusnya. Hatinya menjerit pilu. 5 tahun sudah berlalu. 5 tahun sejak Arya suaminya tercinta hilang ditelan kecelakaan tragis yang tak pernah menyisakan jasad, dan rasa sakit kehilangan itu masih mengiris ulu hatinya setiap kali malam yang sepi turun mencekam. Tepat ketika gelombang keputusasaan hampir menenggelamkan sisa-sisa kewarasannya, sebuah erangan parau terdengar. Suaranya serak, sekecil decitan tikus yang sekarat di dasar selokan. Namun cukup tajam untuk tertangkap oleh telinganya. Sari penegang seketika. Jantungnya berpacu liar, memompa darah dengan kecepatan yang membuat kedua telinganya berdenging hebat. Ia menoleh perlahan, menyipitkan mata, menembus tirai hujan lebat ke arah tumpukan kardus basah dan plastik sampah yang menggunung di sudut jalan. Di sana, nyaris menyatu dengan kubangan lumpur hitam dan daki jalanan, tergeletak sesosok tubuh manusia yang menggigil hebat. Sari menelan ludah dengan susah payah, memaksakan sepasang kakinya yang lemas dan bergetar untuk melangkah mendekat. Jarak 1 meter dari tubuh itu, bau anyir darah segar yang bercampur dengan aroma kotoran manusia dan keringat tengik langsung menyengat rongga hidungnya. Bau itu begitu pekat dan menjijikan, membuat isi perut Sari bergolak hebat hingga ia hampir memuntahkan asam lambungnya. Pria yang tergeletak itu tampak lebih mirip gumpalan kain rombeng buangan daripada seorang manusia yang bernapas. Kemejanya sobek-sobek parah, serat kainnya kaku oleh lumpur basah, rambutnya gimbal dan berbau pesing, menggumpal tebal menutupi hampir sebagian besar wajahnya yang gosong, terbakar kejamnya matahari jalanan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Bapak masih hidup, bisik Sari dengan bibir pucat yang bergetar hebat, menggabaikan rasa mual dan jijik yang merayapi perutnya. Ia berlutut langsung di genangan air kotor itu, diulurkannya tangan kasarnya yang dipenuhi luka sayatan pisau dapur untuk menyentuh leher pria malang tersebut. Kulit pria itu sedingin balok es di tengah badai, nadinya berdenyut sangat lembah, seolah nyawanya saat ini hanya tertahan oleh seutas benang laba-laba yang siap putus kapan saja. Tiba-tiba, dari arah mulut gang sempit tak jauh dari sana, silau lampu senter menyorot tajam tepat ke wajah Sri. Piijah rentenir sekaligus pemilik kos yang terkenal berhati batu dan berlidah tajam, berdiri di sana bernaung di bawah payung besar. Ia berteriak dengan nada melengking yang memekakan telinga, menggalakkan suara hujan. Hei Sari, dasar janda gila, ngapain kamu pegang-pegang bangkai hidup itu? Lepaskan tangan kotormu, bawa penyakit saja gembel bau got. Tinggalkan dia di sana, biar mati membusuk dan diangkut truk sampah besok pagi. Mendengar hinaan keji itu, Sari menoleh. Matanya memerah, bukan hanya karena air hujan, tapi karena amarah dan rasa kemanusiaan yang mendidih di dadanya.
Dia manusia, Bi. Dia masih bernafas. Bagaimana kalau ini terjadi pada keluarga Bibi yang sekarang sendirian di jalanan? Tidak ada satupun yang sudi menolong. Bentak Sri. Suaranya bergetar hebat. Sebuah perpaduan antara ketakutan yang mengakar dan keberanian luar biasa yang dipaksakan keluar. Tangannya justru mencengkram bahu pria gembel yang basah kuyup itu semakin erat, menolak untuk melepaskannya. Bi Ija meludah ke tanah dengan wajah berkerut jijik yang luar biasa ekstrim, memalingkan mukanya seolah melihat kotoran paling menjijikkan di dunia. Sinting kau, urus saja kemiskinan dan gerobak bututmu itu, janda melarat. Jangan berani-berani kau bawa lintah darat berpenyakit itu ke area kosanku. Akan kubakar barang-barangmu malam ini juga. Makinya dengan mata melotot sebelum berputar dan berlalu pergi, sepatunya berdebum kasar menginjak genangan air kotor. Ancaman itu membuat dada Sari sesak. Namun ia tidak peduli. Ingatan tentang suaminya Arya kembali menghantam pikirannya. Bagaimana kalau saat kecelakaan itu terjadi, Arya juga sekarat di tempat antah berantah, berteriak meminta tolong namun diabaikan dan dianggap sampah oleh orang-orang lewat. Pemikiran itu membuat dada Sari seakan disayat sembilu. Dengan sisa tenaga penghabisan yang entah datang dari mana, ia menyusupkan kedua lengannya di bawah ketiak pria gembel yang berbau menyengat itu. Otot-otot lengannya menegang keras, urat-uratnya menonjol menahan beban tubuh yang sepenuhnya lumpuh. Bertahanlah, Pak, kumohon. Bertahanlah, jangan mati di tempat dingin seperti ini. Racauannya berulang kali sambil terisak, menahan tangis. Dengan langkah terseok-seok, Sari menyeret tubuh berat yang bersimbah lumpur dan darah itu menembus amukan badai, meninggalkan gerobak nasinya yang hancur di pinggir jalan. Setiap langkah yang diambil Sari adalah siksaan fisik yang nyata. Beban tubuh pria itu membuat tulang punggungnya berderit. Otot-ototnya terasa seperti ditarik paksa hingga nyaris robek. Hujan semakin lebat menghujam bumi, perlahan mencuci sebagian darah merah pekat yang terus mengalir dari pelipis si pria tak dikenal. Namun, bau busuk dari tubuhnya seolah sudah menempel secara permanen, meresap ke dalam pori-pori kulit Sari. Setelah perjuangan panjang yang terasa bagai neraka, mereka akhirnya tiba di gubuk reot tempat Sari berteduh. Sebuah bangunan kayu lapuk beratap seng berkarat yang bocor di sana-sini. Sari membaringkan pria itu dengan sangat hati-hati di atas satu-satunya tikar pandan tipis miliknya yang sudah koyak di bagian ujung. Napas wanita itu terputus-putus parah. Dadanya sakit luar biasa seakan baru saja ditimpa batu gilingan raksasa. Keringat deras mengucur dari pelipisnya. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia segera mengambil baskom plastik retak, mengisinya dengan air hangat dari termos tuanya, dan mengambil handuk kecil yang warnanya sudah memudar. Ia berlutut di samping pria itu, mulai mengusap dan membersihkan wajahnya dari kerak lumpur tebal dan darah yang kering mengeras. Kau pasti sangat kedinginan, tubuhmu bergetar hebat, gumam Sari dengan suara serak yang penuh kasih sayang, memeras handuk basah yang kini airnya berubah menjadi hitam legam di dalam baskom. Orang-orang di luar sana memang kejam dan buta hatinya. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Siapapun dirimu, kau aman di sini sekarang. Sari terus mengajak bicara pria tak sadarkan diri itu. Sebuah usaha putus asa untuk menenangkan detak jantungnya sendiri yang masih berdentum tidak karuan di dalam sangkar rusuknya. Tepat saat sapuan handuk hangatnya membersihkan lapisan daki terakhir yang menutupi area di sekitar kelopak matanya tersebut, sebuah keajaiban kecil terjadi. Perlahan kelopak mata yang terluka itu bergetar pelan. Sari terkesiap hebat. Tangannya yang memegang handuk mendadak kaku, membeku di udara. Napasnya tercekat di tenggorokan. Perlahan-lahan, kelopak mata itu terbuka sepenuhnya. Sepasang mata elang menatap langsung ke arah Sari. Itu bukan tatapan kosong atau linglung dari seorang gelandangan yang kehilangan akal sehatnya, melainkan sebuah sorot mata yang begitu tajam, sedingin es abadi, namun entah bagaimana menyimpan sebuah keakraban mendalam yang membuat jantung Sari seolah berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Tatapan itu, ketegasan yang memancar dari balik iris mata hitam pekat yang tertutup lumpur itu, entah mengapa mengirimkan aliran listrik asing yang langsung menghidupkan kembali ribuan kenangan masa lalu yang telah lama terkubur di kepala Sari. Pria itu tidak bersuara sama sekali. Tenggorokannya hanya mengeluarkan bunyi serak yang tertahan dan menyakitkan. Ia jelas seorang gembel yang kehilangan ingatan dan suaranya. Namun, sepasang matanya mengunci pandangan Sari, menembus tajam langsung ke dasar jiwanya yang paling rapuh. Di tengah harmoni suara hujan lebat yang memukul atap seng bocor di atas mereka, Sari hanya bisa terpaku kaku tak berdaya, merasakan seluruh bulu kuduk di lengannya merinding hebat. Sementara setetes air mata panas kembali jatuh membasahi pipinya tanpa bisa ia cegah. Sinar mentari pagi yang pucat pasi menembus celah-celah dinding papan kayu yang lapuk, menyorot langsung ke wajah kuyup Sari yang tertidur bersandar di kaki ranjang reot.
Aroma obat merah murah, minyak kayu putih, dan sisa-sisa bau pesing jalanan masih menggenang tebal memenuhi udara gubuk sempit seukuran kotak korek api tersebut. Sari mengerja pelan, merasakan pegal yang luar biasa, seakan baru saja ada bulldozer yang meremukkan seluruh tulang punggungnya. Keringat dingin sebesar biji jagung masih menempel di pelipisnya. Ia tersentak kaget dan langsung memegangi tubuhnya. Matanya melebar panik menyapu ruangan demi mencari sosok gembel bersimbah lumpur yang ia tolong semalam. Jantungnya berdegup kencang hingga menabrak tulang rusuknya saat melihat pria itu ternyata sudah dalam kondisi duduk bersandar di dinding kayu menatap lurus ke arahnya. Meskipun tubuh pria itu masih terbalut kemeja compang-camping dan bau anyir luka belum sepenuhnya hilang, postur duduknya tegak lurus sebagai tiang baja pilar istana. Tidak ada ketakutan, kebingungan, atau gestur merendah khas orang gila di sana. Yang ada hanyalah keheningan absolut yang sedingin gunung es. Sari menelan ludah dengan tenggorokan yang terasa kering kerontang. Mengusap telapak tangannya yang gemetar ke dasar lusuhnya yang masih setengah lembab. Ia meraih mangkuk kaleng penyok berisi sisa bubur semalam yang sudah dihangatkan di atas tungku kayu api. Lalu melangkah ragu-ragu mendekati pria misterius itu. Bapak sudah bangun. Syukurlah, panas tubuh Bapak sudah turun sedikit. Sapanya dengan suara serak yang bergetar hebat, mencoba memecah kesunyian yang terasa mencekik. Tangannya yang dipenuhi bekas luka sayatan pisau, menyodorkan sendok sengkusam berisi bubur ke depan mulut pria tersebut. Makanlah sedikit saja, Pak. Perut Bapak pasti melilit kesakitan karena lapar. Jangan takut dan jangan ragu. Bubur ini bersih, meski mangkuknya sangat jelek. Saya yang memasaknya sendiri tadi subuh. Pria itu tidak langsung membuka mulutnya. Ia menatap sendok seng itu sejenak, lalu perlahan mengangkat pandangannya untuk mengunci kedua bola mata Sari. Tatapan elang itu kembali menghujam, menusuk tepat ke jantung Sari, bagai pedang tak kasat mata. Ada otoritas luar biasa membungkam, namun sekaligus pancaran kehangatan misterius yang tak terucapkan dari balik iris hitam kelam itu. Tangan pria itu yang kasar, gosong, dan dipenuhi daki tanah tiba-tiba terangkat pelan alih-alih menyambar makanan secara rakus seperti gelandangan kelaparan pada umumnya. Jemarinya bergetar justru menahan pergelangan tangan Sari dengan sangat lembut. Ia mengambil alih sendok itu dari tangan Sari. Ia makan dalam keheningan yang begitu anggun, mengunyah perlahan dengan rahang yang tegas, sama sekali tidak mencerminkan penampilannya yang seperti gumpalan sampah jalanan busuk. Melihat cara makan yang begitu berwibawa, dada Sari berdesir perih, air mata mendadak menggenang di pelupuk matanya. Bapak bisa bicara. Bapak ingat siapa nama Bapak atau di mana keluarga Bapak sekarang tinggal? Tanya Sari dengan napas tertahan, memohon dalam hati agar ada satu patah kata saja yang keluar dari bibir kering pecah-pecah itu. Namun pria itu hanya terdiam membisu. Ia meletakkan mangkuknya, menggeleng pelan dengan wajah kaku, lalu menyentuh tenggorokannya sendiri dengan raut wajah kosong yang menyiratkan keputusasaan terpendam. Sari menunduk, merasakan nyeri tak kasat mata meremas dadanya dengan sangat kejam. Tidak apa-apa, Pak, bisik Sari parau, membiarkan satu tetes air mata panas jatuh ke pangkuannya. Suamiku, Mas Arya, dia juga punya tatapan mata setajam milikmu. 5 tahun lalu dia pergi dan tidak pernah kembali karena kecelakaan. Jika dia di luar sana, cacat dan terluka sepertimu, aku hanya berdoa siang dan malam agar ada orang yang baik yang mau memberinya semangkuk bubur. Keheningan emosional yang menyesakkan dada itu tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh suara gedoran brutal di pintu kayu gubuk. Bunyi engsel berderit memekakan telinga, disusul oleh suara cempreng bernada tinggi yang sudah sangat dikenal dan ditakuti oleh Sari. Sari, dasar janda kegatalan, buka pintunya sekarang juga, teriak Bi Ija melengking keras sambil menendang pintu kayu rapuh itu dari luar hingga nyaris jebol. Saat Sari dengan tangan gemetar bergegas membuka pintu, hidungnya langsung diserang oleh aroma parfum melati murahan yang menyengat, bercampur dengan keringat sekelompok ibu-ibu kampung yang bergerombol di belakang Bi Ija. Mereka semua serempak menutup hidung dengan ujung kerudung masing-masing, menatap ke dalam gubuk sempit itu dengan tatapan penuh kebencian, cibiran, dan rasa jijik yang luar biasa ekstrim seolah sedang melihat kumpulan belatung. Astaga Ija, ternyata benar 100% tebakanmu. Janda miskin pembawa sial ini benar-benar membawa masuk gembel bau got ke dalam rumahnya. Pekik Empok Minah, tetangga sebelah yang mulutnya terkenal paling berbisa, langsung meludah sekuat tenaga ke tanah berdebu tepat di depan kaki Sari. Sari, kamu ini sudah melarat, gerobak nasi hancur berantakan, bayar kontrakan nunggak, sekarang malah pelihara orang gila bisu berbau pesing. Otakmu sudah pindah ke telapak kaki ya? Pantas saja suamimu mati kesialan, kelakuan istrinya saja murahan seperti ini.
Kata-kata tajam itu melesat seperti anak panah berapi, menembus langsung ke ulu hati Sari dan membakar kewarasannya. Wajah wanita malang itu seketika pucat pasi bagai mayat. Tangannya mengepal sangat kuat hingga kuku-kukunya memutih menembus telapak tangan. Jaga ucapan, Pok. Jangan bawa-bawa suami saya. Pria ini manusia biasa yang sedang sakit parah dan hampir mati di jalan, Pok. Kalau Empok dan warga kampung tidak mau mengulurkan tangan untuk membantu, setidaknya kunci mulut kotor Empok dan jangan menghina almarhum suami saya. Bentak Sari dengan suara bergetar hebat menahan tangis histeris yang hampir meledak dari dadanya. Napasnya naik turun, memburu bagai orang asma. Bi Ijah tertawa meremehkan. Tawanya melengking dan terdengar sangat kejam, menggema di lorong kampung kumuh tersebut. Manusia katamu, coba kau pakai hidung pesekmu itu untuk mencium bau bangkai dari dalam gubukmu ini. Bau kotoran babi liar saja masih lebih wangi daripada gembel cacat penyakitan yang kau pungut semalaman itu. Dengar baik-baik ya, janda melarat. Hari ini juga, detik ini juga, kau harus buang tumpukan sampah busuk itu dari kampung ini. Atau kalian berdua yang akan kami seret dan arak telanjang keliling kampung karena berbuat mesum di dalam sana. Ancam Bi Ijah dengan mata melotot keluar sambil menunjuk-nunjuk tepat di depan hidung Sari dengan telunjuknya yang dihiasi rentetan cincin emas imitasi. Sari tersentak mundur, tak kuasa menahan hantaman mental itu. Air matanya akhirnya jebol, luruh membasahi pipinya yang cekung. Ia merasa seluruh dunia bersekongkol secara kejam untuk menginjak-injak harga dirinya hingga ke dasar bumi. Namun tepat ketika kakinya nyaris goyah, sebuah bayangan gelap dan besar tiba-tiba menutupi tubuh mungilnya dari belakang. Pria gembel itu, Arya, telah berdiri tegak di ambang pintu. Meskipun tubuhnya kurus kering, kemejanya sobek-sobek menampakkan luka memar biru, ia melangkah maju dengan pergerakan yang sangat tenang, melewati tubuh gemetar Sari. Ia berdiri menjulang di depan para wanita pembawa sial itu, memasang tubuhnya seperti dinding beton raksasa yang tak tertembus peluru. Mau apa kau, gembel bisu penyakitan? Mau mukul kami, ha? Jerit Pok Mina ketakutan setengah mati. Refleks mundur beberapa langkah hingga menabrak punggung Bi Ijah karena terkejut. Namun Arya sama sekali tidak mengangkat tangannya. Ia hanya menatap tajam para wanita itu. Tatapannya sedingin badai salju di kutub utara, mengeluarkan suara intimidasi seorang penguasa tiran yang begitu pekat dan absolut. Hingga membuat udara pagi di sekitar mereka mendadak terasa begitu membeku. Ketakutan purba yang sangat aneh tiba-tiba merayap di tulang belakang Bi Ijah dan teman-temannya. Lidah mereka keluh seketika, rahang mereka terkunci rapat dan nyali mereka ciut tak bersisa. Hanya oleh sebuah tatapan tanpa suara dari seorang pria yang sekujur tubuhnya berlumur lumpur got. Bapak sudah Pak, jangan hiraukan mereka. Ishak Sari pilu sambil menarik pelan ujung kemeja lusuh Arya. Ujung jarinya sedingin es menyentuh kain kasar itu. Pria itu menoleh perlahan ke arah Sari. Tatapannya yang mematikan dan buas seketika melembut, berubah drastis menjadi sebuah perisai pelindung yang teramat kokoh. Dalam diamnya yang absolut dan tanpa satupun kata terucap, sepasang mata elang itu seolah berteriak mengikrarkan sumpah berdarah kepada janda malang di sampingnya. Selama jantungku masih berdetak, tidak akan pernah kubiarkan satupun lalat menjijikan ini menyentuh sehelai pun rambutmu. Keheningan yang sangat tegang dan mencekam itu mengudara, perlahan menyusun panggung untuk badai kehancuran yang jauh lebih besar yang akan segera datang menghantam mereka esok hari. Hawa panas yang itu terasa memanggang ubun-ubun, seolah matahari sengaja turun beberapa jengkal ke bumi untuk membakar kampung kumuh yang bau menyengat ini. Di depan gubuk reotnya yang miring, Sari duduk berjongkok sambil mengipas-ngipas tungku kayu bakar yang asapnya perih menusuk mata. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, meluncur melewati pipinya yang tirus dan menetes jatuh ke kerah dasar pudarnya yang basah kuyup. Tangannya yang melepuh merah menahan perih saat mengaduk periuk seng kusam berisi beras murah sumbangan yang sudah berubah menjadi bubur encer. Hanya ini satu-satunya makanan yang tersisa untuk mengganjal perutnya yang sedari tadi berbunyi ngilu akibat perihnya asam lambung. Sekaligus untuk memulihkan tenaga si gembel bisu yang kini terbaring lemah di dalam gubuk. Tiba-tiba tanah di bawah kaki telanjang Sari bergetar hebat. Suara raungan mesin bervolume tinggi membelah keheningan yang menyiksa, disusul decit ban yang mengerem kasar. 3 mobil SUV hitam mengkilat seharga miliaran rupiah menerobos masuk dengan beringas ke gang sempit yang becek, mencipratkan kubangan lumpur selokan hitam pekat ke dinding-dinding triplek rapuh milik warga.
Jantung Sari berdegup kencang bak genderang perang yang ditabuh secara brutal. Ia berdiri dengan kaki gemetar, napasnya tercekat di tenggorokan saat melihat pintu mobil mewah itu terbuka. Seorang pria turun dengan keangkuhan yang menyilaukan mata. Ia adalah Bram. Pria itu dibalut setelan jas sutra Italia berwarna abu-abu perak yang licin tanpa setitik pun lipatan. Kontras ekstrim dengan lingkungan sekitarnya yang dipenuhi lalat bau dan sampah busuk. Sepatu kulit buaya aslinya yang mengkilap memantulkan sinar matahari dijaga agar tidak menyentuh lumpur oleh selembar karpet merah tipis yang buru-buru digelar oleh anak buahnya. Cih, tempat ini lebih mirip kubangan babi yang terinfeksi wabah daripada tempat tinggal manusia, ucap Bram sambil menutupi hidung bangirnya dengan sapu tangan sutra berinisial benang emas. Matanya menyapu barisan gubuk reot dengan kilat kejijikan yang luar biasa. Udara menjijikan di sini membuat paru-paru mahalku serasa diisi belatung. Kalian semua, hancurkan tempat sampah ini hari ini juga. Jangan sisakan satupun lalat bernapas di atas tanah berlian milik Aditama Empire. Teriaknya memegahkan telinganya. Suaranya sedingin pedang Algojo. Mendengar titah kematian itu, belasan preman bertato dengan otot kawat yang membawa linggis dan balok kayu tebal langsung merangsek maju. Jerit tangis warga pecah seketika, mengoyak langit siang yang terik. Sari mematung. Darahnya serasa membeku dan mengalir surut dari wajahnya saat melihat dua preman bertubuh raksasa melangkah kasar ke arah tungku masakannya. Tanpa berpikir panjang, insting bertahannya meledak. Ia menjatuhkan diri, memeluk periuk panas itu dengan kedua lengan kurusnya seolah itu adalah nyawanya sendiri. Tuan, saya mohon, saya bersujud memohon belas kasihan Tuan yang terhormat. Beri kami waktu beberapa hari saja. Jangan hancurkan tempat ini sekarang. Kami tidak punya uang sepeser pun. Tidak ada tempat lagi untuk bernaung dari hujan, Tuan. Ratap Sari terseduh-seduh. Suaranya pecah terbelah oleh isak tangis yang menyayat relung hati terdalam. Kedua telapak tangannya yang penuh bekas luka bakar disatukan di depan dada, memohon ampun pada raksasa arogan berparfum maskulin menyengat yang berdiri menjulang di hadapannya. Bram menundukkan kepalanya berlahan, menatap jijik ke arah Sari dari balik kacamata hitam mahalnya, seolah wanita itu hanyalah seonggok feses anjing di tengah jalan. Bibirnya melengkung membentuk seringai iblis yang merendahkan. Waktu, kau minta waktu padaku. Dasar gembel tak tahu diri. Desis Bram dengan nada rendah yang bergetar penuh ancaman mematikan. Ujung sepatu kulit mengkilapnya melangkah maju. Ujungnya dengan sengaja menendang pelan lutut Sari yang gemetar. Setiap detik proyek apartemen mewahku tertunda karena gubuk reot busukmu ini. Perusahaanku merugi miliaran rupiah. Kau dan seluruh bakteri got bau busuk di kampung ini hanyalah parasit menjijikan yang memperkotor nilai investasiku. Kalian adalah sampah peradaban. Lebih baik kalian semua mati di lindas eskavator raksasaku daripada terus-menerus mengotori udara suciku ini. Makinya dengan kejam. Ludahnya menyembur penuh kebencian. Menghantam telak harga diri Sari hingga hancur lebur tak bersisa. Tanpa ampun, dengan satu ayunan kaki yang sangat bertenaga, sepatu seharga puluhan juta milik Bram menendang keras periuk seng yang sedang dipertahankan Sari. Kelentang! Suara logam beradu keras, periuk itu terpental jauh ke udara. Air mendidih bercampur bubur putih hangat tumpah berhamburan bagai hujan duka, mendarat mengenaskan tepat di tengah kubangan lumpur hitam bercampur kotoran ayam dan air got yang menggenah. Sari menjerit histeris. Jeritan panjang yang merobek pita suaranya. Itu adalah makanan terakhirnya, beras yang ia beli dengan uang recehan sisa hasil menjual rongsokan. Mengabaikan lututnya yang berdarah tergores aspal dan air panas yang melepuhkan sebagian kulit lengannya, wanita itu merangkak putus asa. Dengan air mata berderas, ia meraup bubur yang telah bercampur lumpur hitam itu dengan tangan telanjangnya yang gemetar, meratap pilu seolah separuh nyawanya ikut terbuang ke salokan. Melihat pemandangan tragis itu, tawa Bram meledak menggelegar ke angkasa, mentertawakan penderitaan paling purba dari manusia tak berdaya. Lihatlah serangga betina ini, menangisi segenggam beras kotor yang harganya bahkan tidak sanggup untuk membeli 1 cm tali sepatuku. Ejek Bram brutal. Matanya berkilat puas saat ia dengan sengaja menginjak punggung tangan Sari yang tengah meraup nasi di aspal. Menekannya kuat-kuat dengan sol sepatunya hingga kulit tangan wanita itu lecet dan mengeluarkan darah segar. Singkirkan tangan kotormu, jala miskin. Berani-beraninya kau menodai sol sepatuku dengan darah kumumu, hah? Kalian, pukul janda ini sampai tulangnya remuk dan retakan gubuknya sekarang juga tanpa sisa. Perintah Bram murka, menunjuk ke arah preman berwajah bopeng di sampingnya.
Preman bertubuh besar itu menyeringai sadis, mengangkat balok kayu berukuran paha orang dewasa tinggi-tinggi ke udara, bersiap menghantamkannya tepat ke arah Tengkuk Sari yang sedang bersujud menangis memeluk lumpur. Angin seakan berhenti berhembus. Warga yang melihat memalingkan wajah, tak sanggup melihat tengkorak rapuh wanita itu akan segera pecah berserakan. Namun tepat sebelum balok kayu itu mengayun turun untuk mencabut nyawanya, pintu bambu gubuk reot Sari tiba-tiba hancur berkeping-keping ditendang dari dalam. Suara dobrakan itu begitu dahsyat bak ledakan bom, membekukan setiap orang di tempatnya. Dari balik bayang-bayang ruangan yang pengap, melangkah keluar sesosok pria kurus kering dengan kemeja compang-camping berlumuran darah kering dan lumpur. Arya berdiri di sana. Udara di sekitarnya mendadak anjlok, menjadi sedingin es abadi. Wajahnya gosong dan kotor, namun rahangnya mengeras bagai pahatan baja, dan urat-urat di lehernya menonjol liar, menahan amarah yang siap meledakkan dunia. Sepasang mata elangnya menyorotkan murka seorang tiran dari neraka. Tatapan absolut tanpa suara yang dalam hitungan detik membuat lengan preman raksasa itu membeku di udara, gemetar tak terkendali seakan baru saja ditodong oleh moncong meriam. Hening yang mencekam mencengkram erat udara siang yang berdebu. Waktu seakan berhenti berdetak di area kumuh tersebut. Preman bertubuh raksasa yang tadi siap menghancurkan Tengkorak Sari, kini berdiri kaku, balok kayunya tertahan di udara. Otot lengannya gemetar hebat di bawah tatapan mematikan Arya. Ada sesuatu yang sangat ganjil dan mengerikan dari gembel bisu yang badannya sekurus ranting kering itu. Auranya mengeluarkan kebuasan absolut, seolah seekor naga kuno baru saja terbangun dari tidur panjangnya di dasar neraka. Melihat anak buahnya mematung seperti orang bodoh, wajah Bram seketika memerah padam karena amarah yang mendidih. "Brengsek, apa yang kau tunggu, babi dungu? Kenapa lenganmu malah gemetaran melihat seonggok sampah bau kotoran itu? Hancurkan kepalanya sekarang juga. Ratakan tempat ini hingga tak bersisa," teriak Bram dengan urat leher yang menonjol. Suaranya memecah membelah keheningan, memuntahkan murka yang membuat para preman tersendak kembali ke alam sadar. Mendengar bentakan tuannya, preman bopeng itu menggeram marah untuk menutupi rasa takutnya yang memalukan. Mengayunkan balok kayu tebalnya dengan tenaga penuh bak ayunan algojo pencabut nyawa. Ia mengarahkannya lurus ke kepala Sari yang bersujud memeluk aspal. "Mati kau janda keparat!" raung preman itu beringas. Sari hanya bisa memejamkan matanya erat-erat, menjerit histeris seraya meringkuk pasrah menunggu kematian meremukkan tulang tengkoraknya. Namun, alih-alih hantaman yang mematikan, ia mendengar suara daging dan tulang yang dipukul sangat keras, sebuah bunyi berdebum yang memuakkan. Darah segar terciprat, membasahi dasar lusuhnya, hangat dan berbau anyir besi yang menyengat hidung. Ketika Sari perlahan membuka matanya yang dibanjiri air mata, napasnya tercekat hebat, hingga seakan merobek paru-parunya. Arya telah menjatuhkan dirinya di atas tubuh mungil Sari, membungkus wanita di bawah dadanya. Punggung kurus pria berseragam compang-camping itu menerima hantaman mematikan balok kayu tadi tanpa halangan sedikit pun. Tidak ada erangan, tidak ada jeritan, bahkan tidak ada desisan rasa sakit sekecil apapun yang keluar dari mulut gembel bisu itu. Arya menahan rasa sakit yang sanggup membuat pria dewasa manapun pingsan, hanya dengan rahang yang mengeras tegang. Sepasang mata elangnya menatap lurus sedingin es abadi, langsung menembus jiwa Bram. "Tuhan, ampun, ya Tuhan. Tolong, jangan pukul dia sedang sakit parah. Pukul saja saya, bunuh saja saya, tapi kumohon ampuni pria malang ini," isak Sari dengan suara serak yang menyayat hati, meronta di bawah perlindungan dada Arya. Air matanya membanjiri deras membersihkan sebagian lumpur di wajahnya. Bram mendengus kasar, membuang muka dengan gestur jijik yang luar biasa dramatis sambil menepuk-nepuk lengan jas mahalnya seakan udara di sana mengandung virus mematikan. Ia melangkah mendekat dengan senyum miring yang merendahkan. Soal sepatu mahalnya berdecit, menginjak kerikil tajam. "Oh, jadi janda murahan berbau busuk ini sekarang punya kesatria pelindung seorang gembel bisu penyakitan. Sungguh pemandangan yang menjijikkan yang membuat isi perutku ingin muntah seketika," ejek Bram dengan tawa sarkas yang menggelegar keji di bawah langit terik. Ia kemudian menunduk menatap Arya. Namun saat kedua matanya bertemu dengan iris hitam pekat gembel tersebut, Bram merasakan hawa dingin yang tak wajar merayapi tulang belakangnya. Tatapan itu bukan tatapan orang rendahan, melainkan tatapan seorang raja yang sedang menatap seekor semut yang bersiap untuk diinjak mati. "Berani sekali kau menatapku dengan mata menjijikan seperti itu. Keparat, kau pikir kau siapa, hah? Pukul bangkai hidup itu sampai tulang rusuknya hancur berkeping-keping. Beri dia pelajaran agar dia tahu di mana tempat sampah yang pantas untuknya," teriak Bram murka. Telunjuknya menunjuk gemetar ke arah wajah Arya.
Hujan pukulan dari belasan preman seketika turun menghajar tubuh Arya dari segala arah. Balok kayu, pipa besi berkarat, dan tendangan sepatu Lars berat bertubi-tubi menghantam punggung, bahu, dan kepala Arya tanpa ampun. Buk, prak, buk. Suara hantaman kejam itu bergema mengerikan, bercampur dengan suara napas memburu dan keringat tengik para penjahat bayaran tersebut. Darah segar mulai mengalir deras dari pelipis dan sudut bibir Arya, menetes berwarna merah pekat jatuh mengenai dasar pudara sari. Namun seperti karang raksasa yang menolak hancur meski dihantam badai samudera paling mematikan, tubuh kurus gembel itu tidak bergeser 1 sentimeter pun dari atas tubuh Sari. Pelukannya justru semakin mengerat, membentuk kubah pertahanan absolut yang menolak tunduk pada rasa sakit. Berhenti, kumohon hentikan. Kalian semua binatang, kalian akan membunuhnya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Mas, bertahanlah Mas. Jerit Sari histeris dengan pita suara yang nyaris putus, jemarinya yang bergetar hebat mencengkram kemeja penuh darah yang dikenakan Arya. Bram tertawa terbahak-bahak melihat pembantaian sadis di depan matanya, menikmati setiap detik penderitaan orang yang dianggapnya sebagai lalat pengganggu investasi Aditama Empire. Pukul terus, hantam tulang punggungnya sampai patah. Aku ingin dengar anjing kurap ini menjerit, mengemis ampunan, dan mencium sol sepatuku sambil menjilat air got. Raung Bram bersemangat tinggi. Kegilaan memancar dari balik kacamata hitam mahalnya. Ia menuntut sebuah tangisan kekalahan, sebuah erangan kesakitan yang membuktikan supremasinya. Akan tetapi, hingga pukulan ke-20 mendarat dan membuat beberapa preman mulai terengah-engah kelelahan, gembel amnesia itu tetap membisu. Keheningan Arya justru menjadi senjata psikologis yang mengerikan. Sebuah bentuk perlawanan bisu yang diam-diam meruntuhkan mental para pengeroyoknya. Di bawah hujan pukulan brutal, Arya hanya menundukkan wajahnya, menyatukan keningnya dengan kening Sari yang basah oleh air mata dan darah. Keringat dingin mengucur deras dari wajahnya yang babak belur, namun sepasang mata elangnya menyorotkan kelembutan luar biasa yang menggetarkan jiwa rapuh Sari. Dalam jarak sedekat itu, dengan napas tersengal yang saling beradu dan bau amis darah yang menyelimuti mereka, Sari menatap langsung masuk ke dalam kegelapan mata tersebut. Jantungnya berdentum menyakitkan, aliran listrik masa lalu kembali menyengat ingatannya dengan sangat brutal. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa? Kenapa kau menahan semua ini demi diriku yang miskin ini? Bisik Sari parau di sela isak tangisnya yang hancur, menangkup wajah memar Arya dengan kedua tangannya yang gemetar parah. Pria itu tidak menjawab dengan suara, tapi sebuah senyuman tipis, sangat tipis dan penuh duka, terlukis di bibir pecah-pecahnya, menjanjikan bahwa selama napasnya masih berhembus, tak satupun rasa sakit yang ia biarkan menyentuh wanita ini. Membawa ketegangan perlahan menuju titik nadir keputusasaan yang siap meledak berkeping-keping. Pukulan demi pukulan brutal itu akhirnya memelan seiring dengan napas para preman yang mulai terengah-engah kehabisan oksigen. Panas matahari siang yang memanggang seakan ikut mengutuk kekejaman yang terjadi di atas aspal retak berdebu tersebut. Tubuh kurus Arya kini lebih menyerupai seonggok daging hancur yang dibalut kain rombeng, berlumuran cairan merah pekat. Darah segar berbau anyir besi yang sangat menyengat menetes deras dari dahi, hidung, dan pelipisnya, menggenang membentuk kubangan kecil yang bercampur dengan lumpur hitam salokan. Namun di luar nalar manusia manapun, pria gembel itu tetap membisu bagai patung baja karatan. Tidak ada satu lengguhan pun yang lolos dari bibirnya yang pecah-pecah. Keheningan absolut ini justru terasa seperti tamparan keras di wajah Bram, menghancurkan ego arogan sang manajer di hadapan anak buahnya sendiri. Urat-uratnya menonjol, mengerikan di dahi Bram. Wajahnya yang biasa angkuh dan licin kini memerah padam, seolah darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Minggir kalian semua, kumpulan babi tidak berguna. Memukul satu gembel kurap penyakitan saja kalian sampai kehabisan napas. Dasar sampah tidak becus. Raung Bram dengan suara melengking yang memekakan telinga, menendang kasar salah satu anak buahnya hingga tersungkur ke tanah. Jas sutra mahalnya berkibar saat ia melangkah maju dengan amarah yang meledak-ledak. Matanya melotot liar di balik kacamata hitamnya, menatap buas ke arah Arya yang masih memeluk erat tubuh Sari. Tarik jalan miskin itu menjauh dari pelukannya. Seret dia. Biar aku sendiri yang menghancurkan tengkorak bajingan bisu tak tahu diri ini dengan kakiku. Akan kubuat dia menjerit sampai pita suaranya putus hari ini juga. Ditanya dengan tajam. Dua preman bertubuh raksasa seketika maju dengan kasar. Mereka mencengkram lengan kurus Sari, mengabaikan jeritan histeris wanita itu, dan menariknya paksa dari bawah perlindungan dada Arya. Kuku-kuku Sari yang kotor dan patah berusaha menggores aspal. Kakinya merontal liar menendang udara. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Ya Tuhan, aku mohon cabut saja nyawaku, tapi biarkan dia hidup. Dia tidak bersalah. Kumohon lepaskan dia. Teriak Sari dengan pita suara yang nyaris robek.
Air mata bercampur keringat dan noda darah mengalir deras merusak wajah kuyunya. Napasnya tersengal parah seakan ada belati yang menusuk langsung ke dalam paru-parunya. Jantungnya berdetak liar hingga dadanya terasa akan meledak saat melihat Arya. Pelindungnya yang babak belur kini terkapar tak berdaya di atas aspal yang panas. Bram menyeringai iblis, sebuah senyum mematikan yang menampilkan deretan gigi putih yang rapi. Tanpa setitik pun keraguan, ia mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit buaya asli seharga puluhan juta rupiah. Lalu menginjakan sol keras itu tepat ke atas kepala Arya yang berlumuran darah. Krak! Terdengar bunyi mengerikan dari gesekan kasar antara kulit pelipis Arya dan kerikil aspal tajam di bawahnya. Bram menekan kakinya makin dalam, menggiling kepala pria malang itu ke lumpur hitam dengan kekuatan penuh. Jilat lumpur ini dasar bakteri, selokan. Menjeritlah, menjerit dan mengemis ampun di bawah sepatuku atau aku hancurkan rahamu berkeping-keping detik ini juga. Desis Bram penuh kebencian. Meludah tepat di sebelah wajah Arya. Kau pikir kau ini pahlawan, ha? Kau hanyalah parasit bau busuk yang bahkan nyawanya lebih murah dari debu yang menempel di ujung sepatuku ini. Di bawah tekanan sol sepatu yang mematikan itu, tulang tengkorak Arya berderit ngilu. Darah mengalir semakin deras, mewarnai seluruh sisi kiri wajahnya dengan warna merah yang mengerikan. Namun, sepasang mata elang yang tertutup sebagian oleh darah itu perlahan terbuka, menatap lurus ke arah Sari yang sedang ditahan paksa. Tidak ada rasa sakit di mata itu, hanya ada ketenangan kosong dan sebuah sorot melankolis yang seketika menghentikan detak jantung Sari. Tatapan itu, kilatan di balik manik hitam legam itu, benar-benar jeplakan sempurna dari tatapan mendiang suaminya saat mereka pertama kali mengikat janji suci. Dada Sari sesak bukan main, keringat dingin sebesar biji jagung langsung mengucur deras di punggungnya. Ia tidak bisa menanggung ini lagi, akal sehatnya putus, tergantikan oleh gelombang keputusasaan yang menggelap di kepalanya. Tidak, berhenti! Jerit Sari meledak. Membaca angkasa, bagai raungan singa betina yang terluka parah. Dengan tenaga tak terduga yang lahir dari rasa putus asa absolut, ia menggigit lengan preman yang menahannya sekuat tenaga. Hingga pria itu melolong kesakitan dan melepaskan cengkramannya. Sari jatuh berlutut, merangkak cepat di atas aspal kasar yang menguliti lututnya hingga berdarah. Ia tidak mempedulikan rasa perihnya yang menyayat dagingnya. Ia merangkak maju, menyambar ujung celana panjang sutra Bram dengan tangan bergetar yang berlumuran lumpur, menodai kain mahal itu dengan kotoran. Tuan yang terhormat, saya mohon. Ini, ambillah ini. Isak Sari Parau, memohon dengan kepala menunduk nyaris menyentuh sepatu Bram yang lain. Dengan tangan gemetar yang basah oleh air mata dan darah, Sari menarik paksa sebuah cincin perak pudar dari jari manisnya. Itu adalah satu-satunya perhiasan yang ia miliki, sebuah cincin murahan yang sudah penuh goresan. Peninggalan terakhir dari suaminya yang hilang 5 tahun yang lalu. Cincin itu adalah nyawanya, jangkar kewarasannya selama bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan dan hinaan. Ini satu-satunya harta berharga yang saya punya di dunia ini. Ini nyawa suami saya. Kumohon, tukar nyawanya dengan cincin ini, Tuan. Ambillah, jualah, lakukan apa saja. Tapi tolong, angkat kaki Anda dari kepalanya. Saya bersujud di telapak kaki Anda. Saya mencium tanah yang Anda pijak. Ratap Sari dengan suara hancur lebur, menyodorkan cincin perak mungil itu ke udara dengan kedua telapak tangan terbuka, menawarkan sisa jiwanya demi seonggok nyawa gembel yang baru dikenalnya semalam. Bram menunduk, mengangkat alisnya yang tertata rapi, melihat benda bulat kusam di telapak tangan kotor wanita itu. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang menggelegar penuh kepuasan sadis, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu abad ini. Apa ini? Besi rongsokan berkarat yang kau sebut perhiasan? Hina Bram sambil mengambil cincin itu dengan ujung 2 jarinya, memandangi dengan rasa jijik yang luar biasa ekstrim seakan benda itu mengandung kusta. Kau ingin menyogokku, tangan kanan Aditama Empire, pria yang kemejanya saja seharga gubuk busukmu ini, dengan cincin murahan yang bahkan pengemis pun enggan memungutnya dari tempat sampah. Ia menatap Sari dengan seringai iblis, menikmati wajah hancur janda malang tersebut. Kau benar-benar membuatku terhibur, jala miskin. Tapi sayang, rongsokan ini tidak sebanding dengan kepuasan menghancurkan kepala kekasih barumu ini. Dengan satu gerakan tangkas yang diiringi kilatan kebencian di matanya, Bram melemparkan cincin perak berharga itu jauh-jauh ke dalam selokan hitam yang penuh belatung dan sampah busuk.
Sari menjerit pilu seolah jantungnya baru saja dicabut paksa dari dadanya. Namun apa yang Bram tidak sadari adalah saat ia menekan sepatunya lebih keras lagi ke kepala gembel di bawahnya untuk memberikan eksekusi terakhir, rasa sakit yang luar biasa dahsyat itu menyentuh sebuah syaraf yang lama mati di dalam tengkorak Arya, memicu sebuah ledakan memori masif yang akan segera membalikkan roda kehidupan mereka dalam sekejap mata. Lup. Suara kecil dari benda logam berkarat yang jatuh membentur permukaan air kotor itu terdengar bagai dentuman meriam kiamat di telinga Sari. Cincin perak bundar peninggalan suaminya, jangkar kewarasannya selama 5 tahun terakhir tenggelam tak berbekas ke dalam selokan yang hitam pekat, berminyak, dan dipenuhi belatung busuk. Mata Sari membelalak kosong, bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Jantungnya seakan diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata hingga berhenti berdetak selama beberapa detik. Kewarasannya putus seketika. "Tidak, Mas Arya, cincinku!" Raungan histeris itu meledak mengoyak langit siang yang memanggang. Sebuah jeritan kebinatangan dari jiwa yang telah hancur lebur berkeping-keping. Mengabaikan rasa sakit di lututnya yang berdarah terkoyak aspal yang tajam, Sari merangkak membabi buta menuju tepi selokan. Ia menenggelamkan kedua lengannya hingga sebatas siku ke dalam genangan air got yang berbau sangat menyengat. Campuran feses, bangkai tikus, dan lumpur beracun. Kuku-kukunya yang sudah patah dan kotor menggaruk-garuk dasar selokan yang putus asa, mencakar batu dan sampah plastik hingga ujung jemarinya berdarah hebat. "Tuhan, tolong kembalikan nyawaku. Kumohon, itu satu-satunya nyawaku, milikku. Jangan ambil dia lagi dariku. Jangan ambil suamiku lagi." Racau Sari terseduh-seduh dengan air mata yang mengalir sederah sungai, membasuh wajahnya yang kini berlumuran lumpur hitam pekat. Ia terlihat seperti orang gila yang kehilangan separuh jiwanya, menggigil hebat di bawah terik matahari yang menyiksa. Melihat pemandangan tragis wanita malang yang sedang mengais-ngais kotoran demi sebuah cincin rongsokan, tawa Bram meledak membelah angkasa. Tawa itu begitu bengis, menggema penuh kepuasan absolut seorang tiran yang sedang menikmati penderitaan budaknya. "Lihatlah pertunjukan sirkus yang luar biasa ini. Kawan-kawan, seekor babi betina sedang mengorek-ngorek tempat asalnya di dalam selokan," seru Bram sambil menunjuk Sari dengan sapu tangan sutranya, memicu gelak tawa tajam dari belasan preman di belakangnya. Jas mahalnya berkibar ditiup angin panas saat ia kembali menunduk, menatap gembel bisu di bawah telapak kakinya dengan kebencian yang menyala-nyala. "Cari terus sampah itu, janda gila. Silakan berenang dalam kotoran itu sampai kau mati lemas. Sementara kau sibuk mencari besi rongsokanmu, aku akan menyelesaikan urusanku dengan hama menjijikan ini. Kepalanya akan kuratakan dengan aspal hingga otaknya berhamburan keluar." Bram mengalihkan seluruh bobot tubuhnya ke kaki kanannya. Urat-urat di lehernya menonjol liar saat ia mengangkat sol sepatu kulit buayanya tinggi-tinggi, lalu menghentakkan kembali ke atas pelipis Arya dengan kekuatan yang lebih mematikan. Krak! Bunyi tulang yang retak berderit mengerikan. Tengkorak Arya tertekan paksa hingga nyaris mencium kerikil aspal yang membara. Darah segar menyembur seketika, mengalir membasahi telinga dan rahang pria itu, mengubah separuh wajah gosongnya menjadi topeng iblis berwarna merah pekat. "Matilah kau, bakteri selokan. Sadari posisimu di bawah telapak kakiku. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanyalah kotoran yang tidak pantas bernapas di atas tanah berlian milik Aditama Empire." Raung Bram murka, memutar ujung sepatunya untuk menggiling kulit kepala Arya seakan sedang mematikan sebatang rokok. Rasa sakit yang luar biasa dahsyat itu meledak bagai supernova di dalam tengkorak Arya. Sakitnya melampaui ambang batas toleransi tubuh manusia, seolah ada sebatang paku besi panas yang dipalu langsung di tengah-tengah otaknya. Tubuh kurusnya menegang kaku seperti sebatang baja yang dialiri listrik ke tegangan tinggi. Urat-urat biru menonjol di leher dan punggung tangannya, seakan siap meledak keluar dari kulit. Napasnya terhenti seketika, dan tepat pada detik penderitaan absolut itulah, gembok raksasa berwarna hitam pekat yang menyegel ingatannya selama 5 tahun terakhir hancur berkeping-keping. Sebuah kilatan cahaya putih membutakan menyapu seluruh kesadarannya. Suara deru baling-baling helikopter yang memegangkan telinga mendadak bergemuruh di dalam kepalanya. Bau aftur yang terbakar, jeritan panik sang pilot, kilatan api yang menjilat langit malam, dan sensasi terjun bebas menembus pepohonan lebat. Lalu, potongan-potongan gambar lain mulai berputar dengan kecepatan cahaya, menghantam dinding otaknya secara beringas. Ia melihat ruang rapat direksi yang megah di puncak gedung pencakar langit. Ia melihat logo Raja Wali Emas berukir tulisan Aditama Empire. Ia merasakan mahalnya kain jas pesanan khusus dari Milan yang membalut tubuh tegapnya. Ia mendengar ribuan karyawan menunduk hormat, memanggilnya dengan sebutan presiden direktur.
Dan di antara badai memori yang mengamuk itu, muncul satu wajah yang paling jernih. Wajah seorang wanita dengan senyum selembut sutra yang sedang memasangkan sebuah cincin perak sederhana ke jari manisnya 5 tahun lalu. Sari, matanya terbuka lebar. Di balik genangan darah yang menutupi pupilnya, iris hitam kelam itu perlahan kehilangan kekosongannya. Kabut tebal amnesia yang selama bertahun-tahun mengukung jiwanya tersapu bersih dalam satu kedipan mata. Kesadaran itu menghantamnya layaknya meteor. Dia bukan gembel bisu, dia bukan anjing jalanan tanpa nama. Dia adalah Arya Aditama, sang penguasa mutlak, sang arsitek di balik raksasa bisnis pencakar langit kota ini. Dan pria babi berjas murahan yang sedang menginjak kepalanya saat ini adalah Bram, manajer rendahan di salah satu anak perusahaannya. Yang lebih menghancurkan hatinya hingga menjadi debu adalah jeritan para wanita di selokan sana. Wanita malang yang diinjak-injak, dihina, dan diludahi oleh anjing bawahannya sendiri itu adalah istri Sanja, permata hatinya, ratu dari kerajaan Aditama. Sebuah gemuruh kegelapan purba seketika bangkit dari jiwa Arya. Udara di sekeliling gubuk itu mendadak anjlok drastis ke titik beku. Seakan ada monster raksasa yang tak kasat mata yang baru saja membuka matanya. Getar tubuh Arya yang semula diakibatkan oleh rasa sakit, kini lenyap tak berbekas digantikan oleh sebuah ketenangan buas yang jauh lebih mengerikan dari amukan badai manapun. Bram yang masih menekan kakinya, mendadak merasakan hawa dingin yang tidak masuk akal merayapi tulang keringnya. Ia mengerutkan kening, menatap ke bawah sepatunya. Tiba-tiba terasa seperti sedang menginjak sebongkah ranjau darat yang siap meledak. "Kenapa kau diam saja? Jeritlah, binatang babi!" Maki Bram mencoba menyembunyikan getaran ketakutan aneh yang tiba-tiba mencekik pita suaranya, mencoba menekan kakinya lebih keras lagi. Namun, sebelum sol sepatu itu bisa bergerak turun 1 milimeter pun, sebuah tangan kurus berlumur darah dan lumpur melesat ke atas dengan secepat kilat. Tangan Arya mencengkram pergelangan kaki Bram tepat di atas sepatu mahalnya. Cengkraman itu bukanlah cengkraman putus asa dari orang yang sekarat, melainkan cengkraman absolut bagaikan rahang baja hidrolik yang tak tertembus. "Apa yang kau lakukan? Gembel keparat. Lepaskan tangan kotormu dari celana sutraku," bentak Bram dengan mata melotot, mencoba menarik kakinya dengan sekuat tenaga. Namun, kakinya seolah telah dipaku ke aspal oleh kekuatan iblis, tidak bergeser sedikit pun. Rasa sakit yang tajam mulai menjalar di tulang kering Bram saat jari-jari berlumur darah itu meremas kakinya semakin kuat, meremukkan tulang pergelangannya secara perlahan di bawah kain sutra mahalnya. Di bawah telapak sepatu yang masih menempel di kepalanya, Arya memutar lehernya dengan gerakan yang sangat kaku dan patah-patah. Sepasang mata elang yang kini 100% sadar, jernih, dan menyala oleh murka neraka menatap lurus menembus lensa kacamata hitam Bram. Sorot mata itu tidak lagi memancarkan kepasrahan stoik, melainkan keangkuhan absolut seorang raja yang bersiap menjatuhkan hukuman mati. Jantung Bram seakan berhenti berdetak saat melihat kelihatan mematikan di mata gembel tersebut. Sebuah teror murni yang membuat napas sang manajer tertahan di kerongkongan, meruntuhkan seluruh keangkuhannya dalam hitungan detik yang membeku. Cengkraman tangan berlumur darah itu tidak mengendur sedikit pun. Justru semakin mengunci pergelangan kaki Bram, bagai jebakan beruang dari baja murni. Tulang kering sang manajer berderit ngilu di bawah remasan jari-jari kurus yang entah dari mana mendapat kekuatan iblis tersebut. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba meledak dari pori-pori wajah Bram yang memucat. Jantungnya berdebar liar, menabrak tulang rusuknya saat ia melihat kilatan raja tiran dari sepasang mata elang pria gembel di bawah sepatunya. "Sialan. Lepaskan kakiku, monster busuk. Kalian semua buta. Hancurkan tangan keparat ini sekarang juga. Dan kau operator ekskavator, ratakan gubuk jalang itu detik ini juga. Aku mau semuanya hancur," jerit Bram dengan suara melengking panik. Memerintahkan anak buahnya dengan keputusasaan yang memalukan. Mesin ekskavator raksasa itu mengaum memekakan telinga. Rahang besinya yang berkarat perlahan terangkat tinggi, membidik gubuk reot tempat Sari menyimpan sisa kehidupannya, siap menghantamkannya menjadi debu. Sari yang masih bersimbah lumpur di tepi selokan mencari cincinnya, menjerit histeris melihat mojang besi itu turun. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang bergetar hebat, menunggu bunyi kehancuran yang akan mengakhiri segalanya. Namun, tepat ketika gigi-gigi ekskavator itu tinggal berjarak 1 jengkal dari atap seng, sebuah bayangan gelap raksasa tiba-tiba menyapu seluruh kampung kumuh tersebut. Matahari siang yang terik mendadak tertutup, bukan oleh awan mendung, melainkan oleh badai angin buatan yang bergemuruh dahsyat dari atas langit. Suara baling-baling membelah udara dengan volume yang menggetarkan isi dada, menciptakan pusaran angin badai yang menerbangkan sampah, plastik, dan seng-seng lapuk ke udara.
Tiga buah helikopter militer berwarna hitam legam modifikasi VIP turun menembus awan. Di lambung setiap helikopter terukir gagah sebuah lambang Raja Wali emas raksasa dengan tulisan tebal yang menyilaukan mata, Aditama Empire. Belum sempat para preman bayaran itu memproses apa yang turun dari langit, suara decit ban yang mengerikan merobek telinga dari arah pintu masuk gang. Cit, brak! Pagar seng pembatas kampung kumuh itu ditabrak hancur lebur tanpa ampun oleh formasi 8 mobil SUV anti peluru berwarna hitam mengkilap. Mobil-mobil seharga puluhan miliar itu merangsek masuk dengan beringas, membelah kubangan lumpur hitam tanpa peduli cat mahal mereka kotor. Pintu-pintu SUV itu terbuka serentak dalam hitungan detik. Puluhan pria bertubuh tegap bak raksasa, mengenakan setelan serba hitam dan rompi anti peluru, melompat keluar dengan pergerakan militer yang sangat presisi. Tangan mereka menodongkan senjata laras panjang, dan dalam kedipan mata, puluhan titik laser merah menyala setajam darah, melukis dahi, dada, dan jantung para preman anak buah Bram. Jatuhkan senjata kalian, atau kami tembak di tempat. Berlutut dan cium tanah sekarang. Raungan komando dari kepala pasukan elit itu menggelegar mengalahkan suara mesin helikopter. Teror absolut seketika melumpuhkan belasan preman bopeng tersebut. Balok kayu dan pipa besi terlepas dari genggaman mereka yang tiba-tiba lemas tak bertulang. Terdengar bunyi senjata rongsokan mereka berjatuhan ke aspal. Preman berotot yang tadi memukul punggung Arya kini jatuh tersungkur, bersujud memeluk aspal dengan air mata ketakutan mengalir deras. Badannya menggigil hebat saat titik laser merah mengunci tepat di atas kedua alisnya. Bahkan operator eskavator langsung mematikan mesinnya dan lompat turun dengan tangan terangkat tinggi di udara. Wajahnya seputih kapas. Di tengah kekacauan yang membekukan darah itu, pintu helikopter utama yang kini melayang rendah bergeser terbuka. Seorang pria parubaya dengan rambut memutih, mengenakan jas 3 potong berekor pesanan khusus yang melambangkan kekuasaan absolut. Komisaris utama Aditama Empire, Pak Surya, melompat turun bahkan sebelum helikopter itu mendarat sempurna. Ia tidak mempedulikan sepatu pantofel emasnya yang langsung terperosok ke dalam genangan lumpur selokan. Ia tidak mempedulikan percikan air got yang mengotori jas sutranya. Mata tuanya yang berkaca-kaca menyapu area berdarah itu dengan kepanikan luar biasa, hingga pandangannya terkunci pada sesosok tubuh kurus berbalut kemeja compang-camping yang sedang berbaring di atas aspal dengan kepala berlumuran darah. Dengan napas pemburu dan air mata yang jebol membasahi keriput wajahnya, Pak Surya berlari tertatih-tatih menembus barikade pasukan elit. Ia menjatuhkan dirinya secara dramatis, lututnya menghantam aspal keras tepat di depan tubuh Arya yang masih mencengkram kaki Bram. Pria yang paling dihormati di dunia bisnis nasional itu bersujud, menempelkan dahinya ke kubangan lumpur dan darah yang menodai aspal. Bibirnya bergetar hebat tak terkendali. Tuan Besar Arya, ya Tuhan, Yang Maha Agung, kami menemukan Anda. 5 tahun kami mencari di seluruh penjuru bumi, menghabiskan triliunan rupiah, dan Anda ada di sini. Isak Pak Surya pecah. Suaranya parau, menyayat hati di tengah kesunyian yang mencekam. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap wajah gosong Arya yang berlumuran darah dengan pemujaan yang mutlak. Maafkan keterlambatan anjing tua ini, Tuan Direktur Utama. Pasukan Aditama Empire telah tiba untuk menjemput rajanya pulang. Mendengar gelar yang diucapkan oleh komisaris utama itu, waktu seakan berhenti berdetak di dalam kepala Bram. Otaknya mengalami sirkuit pendek yang fatal. Matanya membelalak begitu lebar hingga bola matanya nyaris keluar. Menatap pergantian antara helikopter berlogo Raja Wali emas di langit, Pak Surya yang sedang bersujud menangis, dan gembel penyakitan yang kakinya masih berada di bawah sol sepatunya. Tuan Besar Arya, Direktur Utama, pendiri Aditama Empire. Nama yang selama 5 tahun ini dianggap sebagai mitos suci, dewa bisnis yang ia puja setiap kali memakai lencana perusahaan di dadanya, dan gembel bisu baugot yang baru saja ia injak kepalanya hingga retak, yang ia ludahi, dan yang ia suruh menjilat kotoran adalah dewa itu sendiri. Darah di sekujur tubuh Bram seakan menguap habis ditarik ke dalam inti bumi. Wajahnya yang arogan seketika berubah menjadi topeng abu-abu pucat pasi tanpa nyawa. Lututnya kehilangan seluruh fungsi penopangnya, bergetar hebat hingga terdengar bunyi gemelutuk dari giginya yang saling beradu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa sebuah kehangatan menjijikan tiba-tiba menjalar di pangkal pahanya, merembas menembus celana jas sutra mahal kebanggaannya. Cairan pusing berwarna kekuningan menetes deras melintasi sepatu kulit buayanya, bercampur dengan kubangan lumpur di bawahnya. Tangan kanan Bram, sang tiran penggusur, tak tertahankan pipis di celana di hadapan ratusan pasang mata. Di tengah teror mental yang menenggelamkan kewarasan Bram, cengkraman tangan di pergelangan kakinya lepas, perlahan diiringi keheningan yang mematikan.
Arya bangkit berdiri, meski tubuhnya kurus, meski pakaiannya hanyalah rombeng berbau busuk, dan meski darah segar membasahi separuh wajahnya, aura yang memancar darinya saat ini membuat seluruh pasukan elit di tempat itu serentak menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Arya berdiri menjulang di hadapan Bram yang kini gemetar bagai daun kering tertiup badai. Sepasang mata elang sang CEO raksasa menatap rendah ke arah manajer rendahan itu, menelanjangi sisa-sisa jiwa Bram yang hancur lebur. Mempersiapkan sebuah panggung pembalasan dendam yang akan membuat pria itu memohon kematian. Angin badai, buatan dari baling-baling helikopter, perlahan mereda seiring mesin yang dimatikan, menyisakan keheningan absolut yang terasa 1000 kali lebih mencekam. Ratusan pasang mata dari pasukan elit bersenjata hingga warga kampung yang bersembunyi di balik celah dinding terpaku pada satu sosok pria kurus berlumur darah, Arya Aditama, sang tiran penguasa ekonomi kota yang selama 5 tahun dianggap mati, kini berdiri tegak memancarkan aura raja kematian yang tak terbantahkan. Di bawah kakinya sang manajer arogan yang beberapa menit lalu merasa seperti dewa, kini tak lebih dari seonggok daging tak berguna. Bram bersujud, mencium aspal dengan celana jas sutra yang basah kuyup oleh air kencingnya sendiri. Badannya menggigil hebat seolah baru saja disiram cairan nitrogen beku. Tuan besar Arya, ampun, saya buta. Saya babi dungu yang matanya tertutup kotoran najis. Jeris Bram histeris. Suaranya melengking pecah, terdengar persis seperti raungan babi hutan yang sedang disembelih hidup-hidup. Dengan tangan yang bergetar hebat, Bram menampar wajahnya sendiri berkali-kali hingga sudut bibirnya pecah dan berdarah. Saya pantas mati. Saya hanyalah cacing tanah yang tak sengaja menyentuh kaki naga. Tolong, demi Tuhan yang Maha Esa, ampuni nyawa anjing cacat ini, Tuan. Saya berani bersumpah saya tidak tahu bahwa Tuan Besar sedang menyamar di tempat kotor ini. Ratapnya sambil mencoba merangkak maju untuk menjilat sepatu botak Arya. Air mata dan ingus membanjiri wajahnya yang telah kehilangan seluruh keangkuhannya. Arya tidak mundur sedikit pun. Sepasang mata elangnya menatap lurus ke bawah, menelanjangi sisa-sisa jiwa Bram yang telah hancur lebur. Rahangnya mengeras. Saat bibir pecah-pecahnya perlahan terbuka, udara di sekitar mereka seakan membeku. Suara yang keluar dari tenggorokan Arya terdengar sangat parau, berat, dan mengerikan. Sebuah suara yang tidak pernah digunakan selama 5 tahun, terdengar seperti gesekan pedang berkarat dari dasar neraka. Kau bilang, nyawaku lebih murah dari debu di ujung sepatumu, Bram. Mendengar suara sang dewa pencabut nyawa secara langsung, jantung Bram serasa meledak. Tidak, Tuan, saya yang sampah, saya yang debu. Jerit Bram bergulingan di atas aspal dengan wajah memucat bagai mayat, mengatupkan kedua tangannya tinggi-tinggi. Udara di sini suci, Tuan. Gubuk itu istana, ampuni saya. Saya akan menjadi budak seumur hidup Anda. Saya akan memakan kotoran saya sendiri jika Anda yang memerintahkannya. Tanpa menggeser pandangannya dari Bram yang menggelepar hina, Arya mengangkat satu tangannya dengan gerakan perlahan, namun syarat otoritas absolut. Pak Surya, siap menerima perintah Tuan Besar Direktur Utama. Jawab Pak Surya yang langsung bangkit dari sujudnya, berdiri tegak dengan sikap hormat militer yang sempurna, mengabaikan jas mewahnya yang kini belepotan lumpur tebal. Cabut seluruh aset dan kekayaannya detik ini juga. Tita Arya dengan nada sedingin es abadi. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding seng kumuh. Bakukan rekeningnya hingga 7 turunan, sita rumahnya, dan buang seluruh keluarganya ke jalanan. Dan untuk bajingan ini, seret dia ke sel tahanan bawah tanah kita. Penuhi lantainya dengan air got dan belatung busuk dari tempat ini. Biarkan dia hidup dan berenang di sana. Pastikan dia tidak bisa mati, tapi setiap detiknya dia memohon untuk mati. Laksanakan detik ini juga, Tuan Besar. Raung Pak Surya dengan mata berkilat puas. Ia memberi isyarat tangan yang tajam. Dalam hitungan detik, 4 anggota pasukan elit maju, mencengkram ke Raja Bram dan menyeret pria yang meronta-ronta dan melolong kehilangan akal sehat itu seperti menyeret sekarung sampah beracun. Keheningan suci kembali turun. Arya memutar tubuhnya perlahan, mengabaikan rasa sakit dari tulang-tulangnya yang retak dan darah yang masih merembes di pelipisnya. Tatapannya kini beralih ke arah selokan hitam pekat, tempat di mana seorang wanita masih berlutut membeku. Sari menatap Arya dengan bola mata yang nyaris melompat keluar. Mulutnya terbuka, namun tak ada satupun suara yang sanggup lolos dari pita suaranya yang lumpuh oleh syok luar biasa. Dengan langkah pelan dan sedikit tertatih, sang CEO raksasa itu berjalan mendekati selokan busuk tersebut. Tuan Arya, jangan Tuan, biar pasukan kami yang mencari cincin itu. Tempat itu sangat kotor dan penuh penyakit. Teriak Pak Surya panik, berniat melarang rajanya menyentuh limbah menjijikan itu. Namun Arya hanya mengangkat satu jari telunjuknya ke udara. Sebuah gestur absolut yang seketika membuat ratusan prajurit di sana mematung tak berani bernapas. Tanpa ragu sedikit pun, Arya menjatuhkan dirinya berlutut di tepi selokan.
Ia menenggelamkan kedua lengannya ke dalam cairan hitam pekat yang berbau fasas dan bangkai tikus itu. Ia mengais, meraba dasar lumpur dengan putus asa, hingga akhirnya jemarinya menyentuh sebuah logam bundar yang sangat kecil. Arya menarik tangannya keluar. Di telapak tangannya yang gemetar kotor, tergeletak sebuah cincin perak pudar. Tanpa mempedulikan tatapan takjub dari para pasukannya, Arya menggosok cincin itu ke bagian dadanya yang belum terkena darah. Menggunakan kemeja compang-campingnya untuk membersihkan cincin itu, hingga kembali memancarkan kilau peraknya yang sederhana namun bernilai lebih dari seluruh galaksi di matanya. Arya bangkit, melangkah gontai menuju Sari. Wanita itu masih bersimpuh di atas aspal dengan dasar lusuh yang bersimbah darah dan lumpur. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari sudut matanya, menatap pria luar biasa di hadapannya, yang entah bagaimana terasa begitu asing, namun sekaligus adalah kepingan jiwa yang paling dirindukannya. Arya ikut menjatuhkan lututnya, menyamakan tingginya dengan Sari. Ia meraih tangan kiri wanita itu yang kasar dan kotor dan dipenuhi luka goresan aspal. Dengan kelembutan luar biasa yang bertolak belakang dengan kebuasan tadi, Arya menyematkan kembali cincin perak itu ke jari manis Sari. Tangan Arya yang besar dan kasar perlahan naik, menangkap wajah tirus wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan seonggok nyawa gembel tak berguna itu. Sari, bisik Arya, suara paronya kini pecah, bergetar oleh ribuan ton rindu yang tertahan selama 5 tahun. Air mata pertama sang tiran jatuh, meluncur membersihkan noda darah di pipinya. Maafkan aku membuatmu menunggu terlalu lama di dalam neraka ini. Aku sudah mengingat semuanya. Sari tersentak hebat, dadanya terasa hancur sekaligus mekar oleh lautan bunga di saat bersamaan. Tangannya yang gemetar parah meraba rahang tegas Arya, menghapus darah di pelipis pria itu, memastikan bahwa itu bukanlah ilusi kejam dari pikirannya yang sudah gila. Mas Arya, suamiku, ini benar kau, Mas? Isaknya histeris, suaranya hampir tak terdengar ditelan isak tangis yang mencabik-cabik jiwanya. Arya mengangguk pelan, menarik tubuh rapuh wanita itu ke dalam pelukan tererat yang pernah ia berikan seumur hidupnya, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Sari yang berbau keringat dan asap tunggu. Iya sayang, ini aku, bisik Arya tepat di telinganya, sebuah kalimat yang menggema mengalahkan amukan badai manapun di dunia ini. Aku pulang istriku, mulai detik ini seluruh dunia akan bersujud di bawah kakimu. Tangis histeris Sari meledak, memeluk erat leher suaminya, menumpahkan 5 tahun penderitaan, kelaparan, dan penghinaan dalam satu pelukan yang abadi. Disaksikan oleh pasukan elit yang serempak menundukkan kepala mereka dengan penuh penghormatan di bawah langit siang yang perlahan kembali cerah.